Oke, jumpa lagi dengan saya Pianista Mania. Kali ini kita kedatangan paket yang masih disegel ya, masih baru banget datang. Di sini kita lihat bagian bawahnya masih disegel, kemudian kita lihat bagian atasnya masih disegel, dan di bagian sampingnya pun masih disegel. Jadi ini benar-benar masih fresh, masih baru, masih di dalam bubble wrap ya. Jadi kita akan langsung buka, mulai dari bubble wrapnya. Dan penasaran kan isinya apa? Yuk, check this out. Oke, sekarang kita udah bisa ngeliat boxnya ya. Dan di sini ternyata di pojok kiri bawah ini ada bompel begini. Tapi oke lah, toh yang bompel kan cuma box luarnya doang ya. Kita lihat dalamnya kayak apa sih. Yuk, kita buka lagi. Oke, di sini kalian bisa lihat ternyata kotaknya adalah kotak makanan kucing ya. Nah, di dalam kotak makanan kucing ini kita buka nih. Ada apa sih isinya? Yuk, lanjut unboxing. Oke, sekarang bisa kelihatan ya. Ini adalah box yang dibungkus oleh bubble wrap lagi. Nah, di dalam bubble wrap ini kita akan lihat ya, gimana sih kondisi atau keadaan boxnya. Yuk, kita buka lagi ya. Lanjutkan. Oke, sekarang udah kelihatan boxnya dan inilah dia. Ternyata ini adalah Hungarian Starter Force dari Flames of War ya. Jadi ini adalah starter boxnya untuk Hungaria. Nah, di sini kita lihat kondisinya ternyata aman, walaupun di samping sini sedikit ada dakok ya. Tapi ini normal lah karena memang isinya agak kopong, walaupun nggak kopong-kopong banget sih. Tapi memang hal-hal kayak gini sebenarnya buat saya pribadi sih nggak masalah gitu. Ini wajar banget. Overall boxnya kita lihat sisi-sisinya aman, mulus, terkendali, dan memang di packingnya bagus banget ya. Thanks dari Oracle Games Indonesia. Nah, sekarang kita lihat di sini di dalam garis Starter Force kita dapetin apa aja sih sebenarnya. Nah, kalau kita lihat satu persatu di sini banyak banget ya isinya. Assault Gun Battery ini memang banyak, dan memang Flames of War isi begini banyak. Di sini kita ada Panther. Ini ada 3 biji Panthernya, kemudian disusul oleh Sturmgeschütz. Sturmgeschütz di sini kita ada 3 ya, ada 3 biji. Kemudian ada Hetzer. Di sini juga ada 3 biji yang kita dapat. Nah, kemudian ini ada Zirini. Ini adalah unit khususnya Hungaria. Kita punya 4 di sini. Kemudian setelah itu kita juga lihat di sini kita ada Howitzer ya, 105 mm Howitzer. Kita dapat 4. Ini merupakan pasukan artileri yang kita dapat dari box starter ini. Di samping itu kita juga dapat rulebook, ada guide booklet disertai dengan unit card dari pasukan yang ada di sini. Dan di sini kita lihat ada decal untuk kita tempel ke unitnya. Oke, kita langsung buka ya, isinya apa. Check this out. Kita buka di bagian boxnya, dan oke, di sini kita melihat ada bubble wrap ya. Bubble wrap ini berfungsi agar boxnya ini enggak terlalu ketekan. Begitu ya, ininya bagian tutupnya enggak terlalu menekan ke bawah, makanya dia isi oleh bubble wrap. Ini perlindungan yang bagus banget terhadap spru-spru di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat di sini apa aja. Pertama kita akan menemukan rulebooknya, rulebook dari Flames of War. Kemudian disusul ada booklet guide.
setelah itu kita akan melihat sprue dari commander untuk tanknya ya. Jadi ini adalah commander yang akan kita tempatkan di atas tanknya. Dan kita lihat ini detail cakep banget, walaupun ukurannya kecil tapi detail cakep. Dan sini kita juga satu lagi. Ini juga kita bisa lihat sprue yang sama ya, modelnya sama dan lagi-lagi detailnya cakep banget. Kemudian ini adalah sprue untuk infanteri yang nanti bertugas di bagian 105 mm howitzer ya. Kita bisa tahu itu karena kita lihat modelnya ini memegang peluru-peluru yang selongsongnya berat. Jadi ini adalah infanteri untuk howitzer 105 mm. Di sini kita bisa lihat memang ada beberapa infanteri yang terlepas dari peluru, tapi nggak masalah, justru itu bagus ya. Jadi kita nggak perlu susah-susah, maupun nggak susah sih sebenarnya untuk melepas infanteri dari sprue begitu. Tapi lagi-lagi kita lihat walaupun ukuran kecil ternyata detailnya pun sangat baik. Berikutnya ini adalah base untuk howitzer 105 mm ya. Jadi kita dapat howitzernya 4, berarti base-nya juga 4. Ini juga ada bulutan-bulutan untuk menutupi bagian bolongan yang kita nggak pakai di bagian base-nya. Berikutnya ini adalah sprue untuk headzer ya. Kita melihat di sini adalah untuk headzer ada 3 biji ya. Nah di sini ada bagian atas hullnya, ini bagian bawah hullnya. Kemudian ini ada bagian tracknya ya begitu. Kemudian di sini ada bagian turret untuk headzernya, ini adalah machine gun. Kemudian di sini ada beberapa aksesoris yang bisa kita tambahkan di headzer. Nah di sini headzer itu bisa kita ubah menjadi marder. Ini bagian bawah marder, ini bagian atasnya marder begitu ya. Jadi bisa dirubah menjadi marder juga begitu. Nah, kemudian kita lihat di sini di bagian bawahnya sebentar. Bawahnya ini ada bagian pelindung turretnya harusnya. Di pelindung turretnya adalah oh ya ini nih. Ini adalah pelindung turretnya. Begitu, ini ciri khasnya dari marder begitu. Marder, jadi sebelumnya saya sebenarnya punya headzer, tapi sayangnya saya ubah jadi marder. Nah, kali ini saya ingin pakai ini khusus untuk headzer. Nah, di sini kita lihat headzer ada 3 ya sprue-nya. Jadi memang kita dapat 3 headzer. Berikutnya ini adalah sprue untuk Zirini. Nah ini bintangnya Hungaria, yaitu Assault Gun Zirini. Ini bagian atasnya, ini bagian bawahnya, ini ada bagian side skirt atau bazooka skirt dari bagian samping. Ini ada tracknya untuk Zirini. Kemudian kita juga bisa lihat di sini ada exhaustnya. Sorry, ini bukan exhaust, ini adalah turretnya sebenarnya, cannonnya ya. Laras untuk dia nembak ini, larasnya Zirini. Begitu, dan memang ciri khasnya dari pasukan-pasukan Jerman, mereka punya side skirt begitu. Nah ini ada spare tracknya nih, ini aksesoris spare tracknya begitu, dan warnanya abu-abu ya, cakep banget. Di sini kita dapat Zirini ada 1, 2, kemudian 3 dan 4 ya. Jadi kita ada 4 Zirini pas. Oke, sekarang kita akan melihat sprue dari Sturmgeschütz atau Stuk ya. Nah di sini kita lihat kita memiliki 2 bagian atas Sturmgeschütz ya, ini bagian yang early, kemudian di bawah ini adalah bagian yang late. Jadi sebenarnya ini hanyalah variasi saat kalian bikin mau versi early atau versi late, jadi gak ada masalah sebenarnya. Ini disediakan hanya untuk menciptakan variasi agar kalian bisa memiliki model yang berbeda begitu, walaupun fungsinya sama, nggak mengaruhi statnya juga begitu. Ini sama persis kok. Ini bagian bawahnya, ini bagian tracknya ya, ini bagian tracknya. Kemudian kita lihat di sini ini tracknya. Nah ini adalah side skirt, bazooka skirt ya. Ciri khasnya dari tank-tank yang Jerman, mereka selalu memiliki bazooka skirt untuk melindungi hantaman misil dari sisi samping begitu. Ini ciri khasnya pasukan Axis atau Jerman. Nah ini kita ada turret, lagi-lagi ada 2 gitu, yang pendek ada yang panjang. Yang panjang ini adalah untuk yang 75 mm. Apa namanya ya, main gun ya, saya sebut ini main gun sebenarnya begitu. Yang pendek ini adalah untuk stuh, untuk howitzer, untuk lebih ke artileri atau howitzernya, larasnya lebih pendek. Oke, berikutnya ini adalah set dari Panther ya. Kita bisa lihat ini bagian atasnya Panther, ini bagian atasnya hull atas gitu, ini bagian hull bawahnya. Di sini adalah bagian untuk turret. Jadi ini untuk palka ya, untuk kita taruh palka komandernya. Jadi nanti komandernya kita taruh di situ. Di bagian bawah ini adalah untuk bagian turret. Ini adalah bagian plate belakang atau armor belakang dari Panther. Ini juga sama bagian turretnya, tapi ini nanti bagian khusus untuk kita menempatkan pack. Pack itu semacam pasak kecil gitu ya, ada pasak gitu. Kita coba cari di sini pasaknya di mana. Nah ini ada pasaknya nih. Nah pasak ini berfungsi untuk membuat turretnya berotasi di bagian badan Panthernya begitu. Nah ini adalah bagian set atas dari Panther. Sedangkan set berikutnya ini adalah set bagian bawah Panther. Di sini kita bisa lihat ini ada tracknya, ada 2 track, ada set skirt begitu.
Kemudian di sini kita bisa lihat ada turret. Nah, ini turretnya ada 2 biji nih. Gitu. Ini sebenarnya hanya variasi aja. Kita bisa pilih mau yang mana pakai turretnya begitu. Kemudian di sini kita juga bisa ada beberapa aksesoris lain seperti ada palka. Nah, ini juga palka yang kita tempelkan nanti di atas turretnya. Yang saya tadi bilang untuk tempat commandernya kita tempel di situ. Nah, ini adalah exhaust. Ada 3 variasi exhaust yang bisa kita pakai. Ini adalah spare track ya. Aksesoris dari Panther. Nah, ini yang kecil ini ada 2 machine gun. 2 ini sebenarnya untuk spare saja. Sebenarnya kita cuma pakai 1 machine gun di Panther ini begitu. Untuk sprue terakhir, ini adalah sprue untuk howitzer 105 mm ya. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian bawah ini adalah turretnya, larasnya. Ini adalah penyangganya ya, penyangga untuk gotong howitzernya. Ini ada roda, ada 2 set roda. Ini variasi aja, nggak usah dipakai semuanya begitu. Jadi ini variasi doang begitu. Nah, kemudian ini adalah semacam pelindung larasnya, bukan pelindung sih, tapi sebutannya shield ya, shield dari larasnya yang akan menyokong bagian laras. Kemudian ini ada kotak ammo atau kotak peluru, ada aksesoris ya begitu. Jadi secara umum ini adalah satu set ini yang akan membentuk howitzer. Nah, dari sini kita lihat kita dapat 4 howitzer ya, bagus banget sih, nice. Kemudian untuk komponen yang terakhir dari box ini adalah ada decal dan unit card. Kita lihat satu-satu ya. Kita akan buka satu persatu. Nah, ini dia. Ini adalah decal dari Hungaria. Decal yang akan kalian tempelkan ke kendaraan atau tank kalian. Nah, kemudian ini ada saya sebutnya apa ya? Ini kartu, bukan kartu. Ini semacam mini booklet begitu ya, mini booklet. Ini yang berisikan informasi mengenai formasi apa aja yang ada di Hungaria. Kalian bisa lihat di sini ada Panther ya, ini Panther Tank Company, ada Panzer IV begitu, ada Turan. Nah, ini Turan ini menarik ini karena dia light tank dan saya belum punya sih. Next time saya harus punya kayak Turan Tank Company kan, cuma dia yang saya belum punya. Kalau yang lain saya udah punya begitu, kayak Tiger. Nih Tiger saya udah punya banyak begitu. Ada Stuk Shotgun Company juga saya juga udah punya. Zirini. Nah, ini Zirini ada di starternya. Kemudian ada Hezer juga kita dapat di starter Hungaria ini. Kemudian ada Rifle Company di bawahnya begitu. Nah, ini adalah formasi-formasi yang ada di dalam Hungaria begitu. Berikutnya, ini adalah unit card-nya, yaitu kartu yang menunjukkan status atau kemampuan dari pasukan kalian. Di sini kita lihat ada 105 mm artillery battery atau howitzer. Kemudian kita punya unit card untuk Panther Tank Platoon. Kemudian kita ada unit card untuk Zirini. Nah, di sini kita bisa lihat Zirini ada 2 kemampuan. Pertama, kita lihat jadi artileri. Gitu. Selain artileri, di bawahnya kita bisa lihat dia direct fire. Direct fire artinya dia bisa menembak seperti howitzer ya, atau nembak seperti tank biasa menggunakan main gun-nya. Ini membuat Zirini menarik karena selain dia bisa menjaga satu spot dari jarak jauh menggunakan howitzer, jika keadaan memang dimungkinkan, maka kita juga bisa membuat Zirini ini maju untuk melawan tank atau semacam light vehicle lawan ya, menggunakan main gun-nya. Nah, inilah yang menarik dari Zirini. Berikutnya, ini adalah unit card untuk Stuk Assault Gun Platoon, begitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, jika kita bandingkan dengan Zirini ya, ada agak menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat armornya, bagian depan itu sama-sama 7, tapi bagian sampingnya itu ternyata lebih kuat Stuk begitu. Nah, ini yang membuat kenapa Stuk dan Zirini ini walaupun dia punya stat ya atau status yang mirip-mirip, tapi sebenarnya penempatan auto positioningnya memang itu agak berbeda. Zirini mungkin agak cenderung ditempatkan lebih jauh sebagai howitzer karena armor sampingnya itu lebih rendah sehingga mungkin lebih rentan terhadap flanking begitu. Ini untuk Zirini dibandingkan dengan Stuk itu memang difungsikan untuk lebih kepada mengejar tank lawan atau vehicle lawan begitu. Jadi Zirini sifatnya situasional. Memang kalau kalian ingin terdesak atau membutuhkan backup, Zirini tetap bisa dimajukan yang fungsinya atau kekuatannya mirip-mirip dengan Stuk begitu. Nah, kemudian ada Hezer Assault Gun Platoon. Ini juga sama difungsikan untuk melawan tank atau vehicle lawan begitu. Kita lihat statnya di bagian front, armor frontnya itu seperti Stuk ya, 7. Kemudian side-nya juga armornya 3 begitu. Hanya saja memang secara anti tanknya lebih kuat daripada main gunnya Zirini, tapi sama dengan anti tanknya milik Stuk, dan ini membuat Hezer juga menarik. Saya menduga Hezer harusnya poinnya lebih kecil dibandingkan Stuk, jadi kita bisa membawa lebih banyak Hezer di dalam formasi kita.
Oke, jadi itu adalah seluruh isi dari Starter Force Hungarian dari Flames of War. Semoga ini memberikan gambaran yang komprehensif bagi kalian semua apabila ingin ya memulai Flames of War melalui Starter Hungarian. Dan kalian jangan ragu untuk ambil Starter Force ini. Kenapa? Karena starternya Flames of War itu literally starter. Artinya untuk kalian punya starter ini isinya tuh adalah 100 poin. 100 poin itu sudah standar dari matchnya Flames of War. Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di episode berikutnya yang tentunya kita akan banyak mengupas mengenai Flames of War.